berantem di sini. Berantem di sini. Terus habis itu di sini ada tim DPR. Aku kepo. Nah, Cici pernah nggak sih belanja di beauty hall? Belum pernah diungkap di mana-mana, Cie. Oh, iya. Hai Video Squad, balik lagi ke YouTube channelnya Beauty Hall. Nah, kali ini ya kita akan main ke kantor brand, dan brandnya ini tuh udah ada di website maupun offline store-nya Beauty Hall. Ya, jadi kalau kalian lihat dari logonya pasti udah tahu ya kalau kita lagi mau main ke kantor N-Pure. Nah, jadi mungkin aku panggilin yang akan nemenin aku tuh kayak kita bakal ngegrebek kantor ini dan bakal keliling kantor ini ya. Akan ada dari Chief Product Development dan juga co-founder ya dari N-Pure. Yuk kita panggil Ci Kesha. Yuk Ci, aku mau diajak kemana nih sekarang di kantornya? Aku mau gerebek langsung. Siap. Ayo. Ci Kesha langsung bingung ya, karena aku gerebek langsung ya. Oke, nah ini ruangan apa nih Ci? Nah, di sini nih ruang meeting. Jadi kita biasa diskusi di sini, cari inspirasi di sini, berantem di sini. Berantem di sini ya. Wah, ini terjadi ruang berantem. Ruangan sakral kan? Seperti tulisannya ya, together we can do great things ya. Jadi memang untuk berantem ini demi untuk brainstorm ya. Udah berantem lah, kita berbicara dengan baik. Ya, diskusi ya. Mungkin debat itu sehat ya, debat sehat ya. Kalau nggak melahirkan ide-ide baru. Iya benar banget. Kalau nggak kalian nggak akan melihat produk-produk N-Pure yang kece-kece ya. Kalau nggak dari sini nih. Wah, dari sini ruangannya. Ruangan ini. Ruangan sakral ini. Oke. Nah, ini tempat mereka makan nih. Oke. Kafetarianya anak-anak lah. Di sini tulisannya cafe juga ya. Betul, makannya ya. betul. Wah, ini ada foto siapa nih Ci? Nah, foto biar kita. Jadi biar makannya ditemenin ya. Betul, biar makin semangat, biar makin hangat ya. Ditemenin sama artis-artis ya. Wah, langsung diliatin ya. Bener. Nah, terus di sini ada pintu lagi. Pintunya ini studio apa kita. nih? Oh, studio. Jadi kalau misalnya anak-anak bikin konten, bikin foto, biasanya di studio ini. Terjadi di ruangan ini ya. Jadi magicnya ada terjadi juga di ruangan ini ya. Nah, ini ruangan selanjutnya. Jadi ini ruangan CEO. Oke. Ruanganku biasanya di sini. Oke. Nah, terus habis itu di sini ada tim DPR. Oke. Apa tuh tim DPR? Tapi di bawah pohon rindang ya. Oke. Aku kira dewan perwakilan apa nih di Enggak. Biar dapat inspirasi di bawah pohon ya. Biar adem ya otaknya. Terus di sini ada ruangan HRD. Di sini. Terus di sini ada anak Prodev. Oke. Terus habis itu anak sales, marketing. Ini di area sini ya. Iya. Terus habis itu ini biasanya. Terus ada tempat sales. Oke. Langsung di sini sales. Terus habis itu di sini CMO kita. Tada! Zipino. Anak-anak kalau makan juga bisa di situ. Gitu. Jadi bisa ada pilihannya ya, mau kafe depan apa kafe dalam ya. Kalau di luar kan biasanya panas, tapi kalau di sini lebih adem. Dan bisa sambil nonton TV juga kali ya. Terus biasanya kita nyediain snack gitu. Cuma snacknya ampun, udah habis ya. Langsung gitu ya, habis nah, ya. Nah itu biasa anak-anak makan di sini sih. Oke, baiklah. Mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi dulu ya di sini kali ya. Di sini aja ya kita ngobrol ya. Nah, sebelum aku nanya-nanya tentang N-Pure nih, Ci, aku kepo. Nah, Cici pernah nggak sih belanja di beauty hall? Pernah dong. Pernah. Nah, produk pertama kali yang Cici belanja di beauty hall tuh apa tuh? Dulu aku belanjanya makeup. Makeup. Di mana tuh? Website. Website. Di websitenya beauty hall ya. Lah, jadi itu ya. Kalau misalkan kalian nyari produk makeup juga boleh ya langsung. Boleh. Tetap jualan ya. Tetap jualan. Harus jualan. Oke, nah sekarang aku mau nanya tentang N-Pure nih. Aku kepo. Kapan sih N-Pure ini berdiri dan kenapa nyemplungnya tuh di skincare sih? N-Pure ini berdiri 4 tahun yang lalu. Jadi udah 4 tahun, tahun 2017. Nah cuma memang waktu itu logo kita masih belum yang sekarang nih. Jadi logo kita masih yang meliuk-liuk. Jadi kamu inget tuh. Ya inget banget tuh. Yang meliuk-liuk. Nah sekarang kita 2 tahun ini kita ganti rebranding jadi logo ini ya. Langsung kelihatan sih ya. Betul, langsung logonya N-Pure udah gitu lebih mature, lebih gampang dibaca kayak gitu sih 2 tahun itu. Terus kenapa di skincare ya? Dulu 4 tahun yang lalu itu memang kan mungkin skincare lokal tuh masih belum banyak ya. Masih banyaknya. Setuju sih, dari luar. Dari luar. Nah waktu itu lihat, jadi pas aku balik dari luar, terus waktu itu aku tuh, ini ceritanya sih agak lucu sih. Waduh, ceritanya lucu sih. Belum pernah diungkap di mana-mana, Cie. Langsung ya perdana ya di YouTube-nya Beauty Hall. Jadi aku dulu punya lipstick bekas. Lipstick bekas. Terus habis itu waktu zaman itu tuh belum banyak orang yang jual pre-love goods. Okay. Nah, cuma waktu itu
temen aku ada upload gitu kayak jualan lipstick bekas. Terus kok aku bingung, kok orang mau ya beli gitu, mau beli gitu. Nah terus habis itu akhirnya waktu itu aku tag kan, lihat dulu masih di Instagram, lihat ih kok banyak banget hashtag itu, kayak gitu tuh ceritanya. Nah habis itu akhirnya aku coba upload di IG aku yang lain, di IG yang lain aku upload. Habis aku upload, ih kok cepet banget akunya, banyak yang mau, kaget kan. Terus ya udah mulai nih jualan lipstick itu. Nah terus mulai tuh jual-jual itu, terus mulai masukin dari luar. Nah salah satunya masukin juga dari Ciiren gitu. Begitu itu ceritanya awal-awalnya kayak gitu. Nah terus sampai satu waktu memang kan kayak produk-produk dari luar susah ya gitu, nggak dapet BPOM. Terus memang aku juga pengen banget tuh dulu punya brand. Sebenarnya dulu pengennya pegang brand, pegang brand, tapi akhirnya kayak kenapa nggak pengen bikin brand sendiri aja gitu ya? Iya, kayak tiba-tiba ada jalannya aja sih, tiba-tiba jadi bikin brand. Sebenarnya nggak pernah mikir sih, nggak pernah mikir. Terus habis itu, terus ternyata teman-teman sendiri juga, kok pada bikin ya, pada bikin. Jadi kayak sama aja, padahal nggak rencana sama sekali, nggak planning juga gitu. Iya itu sih ceritanya. Terus waktu itu memang kan skincare di Indo juga nggak sebagus sekarang gitu. Pengen banget jadi tuan rumah di negara sendiri lah kayak gitu. Jadi kita pengen bikin skincare yang bagus, terus natural juga. Ya udah kayak gitu, aku bikin deh. Jadi akhirnya nyemplung lah itu ngulik dan bikin produk-produk skincare ya. Betul, itu ceritanya. Oke. Aku penasaran nih sih, kayak mana sih produknya tuh yang developnya paling susah ya? Aku tahu pasti developnya semua susah ya. Susah ya sis. Susah. Tapi ada nggak produk yang developnya tuh susah, yang sampai mumet banget gitu ya? Mumet ya? Mumet banget, tapi ketika udah launching kayak wah puas banget. Dan gimana? Banyak ya sih pertanyaannya. Banyak. Dan ini aku sambil berpikir jawabnya apa ya? Dan gimana bisa Cici akhirnya mengatasi kepusingannya itu gitu? Oke. Mungkin kalau misalnya, nih aku sekarang nanya ya produknya. Ini sih produk yang bikin aku Cica BTS. Gak heran sih, ini best seller sih dan aku suka juga. Suka juga ya. Ini mungkin kalau misalnya orang-orang mungkin mikir sikat toner ya. Cuma ini sikat BTS ini lumayan berkesan sih buat aku. Kenapa berkesan? Karena bikin ini kayaknya lebih dari setahun kayaknya. Lebih dari setahun formulanya. Karena waktu itu pas zaman itu sunscreen yang non alkohol tuh nggak ada. Kebetulan aku sendiri itu alergi alkohol, jadi maksudnya aku tuh nggak bisa alkohol. Jadi makanya produk Empure itu bukan semua tuh non alkohol. Karena aku sendiri yang pakai tuh aku nggak bisa. Nah ini waktu itu formulanya susah banget dan selalu tuh sunscreen itu kalau nggak white cast, tacky, pokoknya susah deh gitu kan. Nah ini bikinnya lama banget, prosesnya lama. Terus akhirnya jadi happy banget sih pas akhirnya bisa jadi kayak gini. Nah kalau misalnya bilangnya satu, aku nggak susah nih. Mungkin ada banyak. Yang kedua nih. Disiapin ada banyak ya? Iya dong, yang kedua nih ini. Yang powder. Kenapa? Jadi pertama kan packagingnya tuh nggak umum. Packagingnya kan ada kayak brushnya gitu. Nah ini susah bikinnya. Jadi kita bikin molding sendiri juga kayak gitu. Kan di Indo belum ada sama sekali yang kayak gini. Terus buat powder itu bisa jadi sunscreen yang benar-benar gitu, itu nggak gampang. Betul banget, susah banget ya. Bener, karena coveragenya kan segala macam. Nah cuman kita itu udah lulus tes juga, jadi ini bikinnya juga lama banget, mau setahun lebih lah bikin ini juga. Jadi pas udah jadi ini, terus lulus tesnya dengan baik, happy banget ya. Happy banget. Kalian pasti nggak ragu lagi ya, pasti semua udah pada tahu ya kalau ini tuh termasuk salah satu bestseller sunscreen juga gitu di Beauty Hall ya. Dan ini tuh sering banget dibangga-banggain untuk reapply juga karena memang gampang kan. Betul. Di atas make up gitu ya. Iya. Oke, udah dijelasin ya dua ini ya. Nah, dua. Mengatasi kepusingannya tadi tuh gimana Ci? Akhirnya bisa sampai udahlah gitu. Pertama sih kalau misalnya udah pusing banget ya, pertama ya mesti mikir, oke, ada deadline-nya nih. Udah mesti ada deadline-nya gitu. Seenggaknya tahun ini aku harus bisa launching ini gitu ya. Lebih karena kayak gitu sih. Jadi aku punya purpose-nya tuh jelas gitu. Oke, harus bisa. Terus yang kedua, percaya sama tim. Jadi percaya sama tim, percaya sama pabrik, kerjasama lah gitu. Kerjasama ya. Soalnya kalau misalnya semua dikerjain sendiri juga kita pusing kan. Benar banget. Nah, jadi kita mesti percaya sama orang lain juga, percaya sama pabrik gitu. Terus habis itu ya mungkin ya berdoa juga kali ya.
gitu ya. Jadi kuncinya tadi 3 ya kalau aku boleh rangkum ya. Bikin deadline ya. Bikin deadline. Kedua, percaya sama tim. 3, berdoa. Berdoa, Jangan lupa ya, berdoa tetap berdoa ya, penting. Di antara semuanya ini ada nggak Ci yang produk andalannya yang pasti harus Cici pakai di skincare rutinnya Fashion? Pasti sunscreen. Oh, sunscreen ya. Sunscreen udah pasti, ya. karena penting banget sih. Jadi aku makin lama makin menyadari sunscreen tuh penting banget. Jadi kan aku sekarang kan makin belajar ya soal maksudnya skincare segala macam gitu ya. Kamu pakai apa aja, kalau nggak pakai sunscreen tuh kayak percuma. Kalau nggak pakai sunscreen tuh percuma. Iya, nggak benar, terprotek karena terus udah gitu ozon kan juga sekarang semakin tipis. Jadi itu sunscreen penting banget. Terus kedua, aku tuh suka banget sama eksfoliasi. Jadi masa eksfoliasinya Cica itu aku suka banget. Jadi aku selalu pakai itu. Plus yang terakhir Cica toner, udah pasti andalan. Iya, 3 ya berarti tadi ya. Sunscreen, terus Cica Pet, terus habis itu satu lagi adalah Cica toner. Ya, jadi itu 3 produk andalan yang harus banget untuk kalian coba karena udah direkomendasiin langsung nih ya. Bagus. Pertanyaan terakhir ya, Langsung akhirnya ya. Nah, ada nggak sih Ci produk yang kira-kira mau di-spill nih atau yang mungkin kayak kalian habis lihat nih ya, habis launching atau mungkin nanti mau launching lagi apa nih, boleh coba? Kita punya produk baru banget yang baru kita launching 10-10 ini. Nah, kita akhirnya Enpure punya brightening series. Jadi kalau teman-teman mungkin banyak nih yang tanya nih, soalnya Enpure tuh bener-bener banyak banget yang bilang, Kak, kapan sih bikin brightening? Kapan sih bikin brightening series kayak gitu kan? Cuma akne-akne doang gitu atau anti-aging gitu kan. Nah, akhirnya kita bikin namanya Enpure Licorice Series. Nah, kenapa licorice? Kenapa tuh? Kenapa itu? Ternyata licorice tuh bahan asli dari Indonesia sih. Nah, namanya tuh akar manis. Nah, licorice ini tuh udah terkenal banget. Ternyata di Indo ada ya, Ci? Di Indo ada. Mungkin teman-teman bisa search aja akar manis. Nah, itu bahan pencerah alami yang bagus banget. Malah researchnya itu melebihi dari hidroquinone. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu hidroquinone, itu kan tapi prescription ya. Jadi kayak mesti dipakai resep kan. Iya, betul. Nah, kalau ini nggak perlu. Nah, di Enpure Licorice Series ini kita punya 5 bright boost. Jadi biasanya kalau misalnya pencerah tuh biasanya kan cuma 1. Tapi ini kita punya 5 ya. Betul. Jadi udah komplit banget. Soalnya kita tuh benar-benar pikirin dari awal terbentuknya misalnya kayak bintik hitam melanin sampai udah selesainya, sampai bikin wajah kita jadi glowing, itu gimana caranya? Nah, pakai 5 bright boost ini gitu. Jadi bekerjanya makin optimal. Betul, optimal banget. Dan kalau misalnya teman-teman lihat reviewnya bagus-bagus banget sih. Jadi mereka selama 4 minggu udah terlihat hasilnya kayak gitu. Dan ini ada dari semua kategorinya ya Ci? Betul. Dari toner, serum juga ya? Toner, serum, moisturizer, terus kita punya licorice pack juga. Jadi kita punya yang kayak kalau biasa kan Cica clear pad. Sekarang kita punya licorice pad. Jadi yang fokus ke brightening. Kita punya sheet mask-nya juga. Jadi udah lengkap sih. Kira-kira boleh nggak sih kalau misalkan ada dari aku mungkin ada cocok sama serum licorice-nya gitu ya, terus mau campur dengan yang dari Cica gitu, itu boleh nggak? Boleh banget, boleh banget. Jadi memang kita tuh di Enpure tuh kita udah pikirin formulasinya baik-baik supaya bisa di-mix sama satu sama lain. Jadi masih bisa ya? Betul. Dan harus satu koleksi semua. Betul, dan ini juga natural. Oh ya, aku lupa. Selain licorice kita tuh punya award ingredient namanya Crystallite. Jadi fungsinya memang bikin kita tuh punya wajah tuh jadi glowing di situ, dan dia udah menang award ingredient sedunia gitu. Jadi memang benar-benar ingredientnya 5-5-nya ini best banget gitu. Oke, jadi itu menarik banget ya. Udah ada 5 bright boosternya ya. Udah 5 nggak tanggung-tanggung. Terus habis tadi ada crystallite-nya juga. Betul, ada licorice. Nah, dan kalau kalian mau beli jangan lupa di Beauty Hall. Betul, di Beauty Hall penting ya langsung. Nah, sekian dulu Ci pertanyaan aku. Udah thank you banget hari ini udah diajak keliling ya, office tour, dikenalin juga produk barunya. Udah sesi curhat ya. Iya, betul. Udah sesi curhat ya. Oke. Nah, kalau gitu jangan lupa beli produknya Enpure di Beauty Hall aja ya. Harus di Beauty Hall aja. Sekian dulu YouTube channel hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Beauty in one click.